Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Nur Majida. Saya dari kelas Matematika 1 semester 5, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, di sini saya akan mempresentasikan sebuah video mengenai pembahasan tentang anuitas di muka ditunda. Nah, apa itu anuitas di muka dan ditunda? Anuitas di muka dan ditunda itu tidak jauh berbeda seperti anuitas biasa. Hanya saja perbedaannya terletak pada saat pembayaran ataupun penerimaannya. Nah, untuk anuitas di muka dan ditunda, pembayarannya itu ataupun penerimaannya dilakukan pada saat akhir periode pertama. Tetapi untuk anuitas biasa itu, pembayaran ataupun penerimaannya dilakukan pada setiap transaksi. Nah, langsung saja kita masuk ke pembahasan lebih dalam lagi mengenai anuitas di muka dan ditunda. Nah, untuk yang pertama itu ada nilai yang akan datang pada anuitas di muka. Nilai yang akan datang dari sebuah anuitas adalah akumulasi jumlah pembayaran dan jumlah bunga pada akhir periode. Sehingga pada anuitas di muka, nilai yang akan datang ekuivalen dengan jumlah pembayaran dan bunga satu periode setelah pembayaran terakhir sebagaimana ditunjukkan oleh gambar berikut. Nah, untuk gambar di sini saya sedikit menjelaskan tentang gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan akumulasi pembayaran sampai periode keempat, sama dengan anuitas biasa. Namun karena pembayaran pada anuitas di muka berakhir satu periode lebih cepat dari anuitas biasa, maka kita perlu menambahkan bunga untuk satu periode berikutnya, sehingga persamaan anuitas di muka adalah sebagai berikut. Lanjut, nah seperti ini bisa dapat kita lihat rumus, yaitu FV sama dengan P1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I. Nah, untuk penjelasannya itu ada FV itu sama dengan nilai akan datang atau future value, P itu sama dengan jumlah yang dibayarkan secara periodik atau payment, I tingkat bunga, dan N jumlah periode. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Yani menabung 2 juta rupiah setiap awal bulan selama 5 tahun pada sebuah bank yang memberikan bunga 10,5% per annum. Berapakah jumlah tabungan yang dimiliki Yani pada akhir tahun kelima? Nah, di sini sudah dapat untuk diketahuinya, yaitu P sama dengan 2 juta, I sama dengan 10,5% per 12, maka hasilnya 0,875%, dan N sama dengan 5 dikali 12 sama dengan 60. Nah, di sini yang ditanyakan ialah FV. Jadi kita menggunakan rumus FV. Untuk rumus FV sebelumnya sudah kita bahas, yaitu FV sama dengan P1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I. Langsung saja kita masukkan nilainya. 2 juta rupiah, 1 tambah 0,00875 pangkat 60 dikurang 1 per 0,00875 dikali 1 tambah 0,00875, maka dapatlah hasilnya sebesar 158.311.030,4 rupiah. Mungkin untuk contoh 1 kita sudah selesai, maka kita masuk ke pembahasan yang kedua. Untuk pembahasan kedua yaitu manipulasi rumus nilai yang akan datang. Terdapat A, menghitung P jika diketahui F, V, I, dan M. Jika nilai sekarang, tingkat bunga, dan jumlah periode yang diketahui, maka jumlah uang yang dibayarkan pada setiap periode dapat dihitung dengan cara, nah seperti inilah rumusnya. P sama dengan FV per P1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I. Maka langsung saja kita masuk ke contoh yang kedua. Anis membutuhkan uang 100 juta rupiah pada tanggal 31 Desember 2023 dan memutuskan untuk menabung setiap tahun, dimulai pada tanggal 1 Januari 2014. Jika bunga atas tabungan tersebut 12% per annum, maka berapakah jumlah uang yang harus ditabung oleh Anis setiap tahunnya? Nah, langsung saja di sini sudah terdapat untuk diketahuinya, yaitu FV sama dengan 100 juta rupiah, I 12%, N 10. Nah, untuk 10-nya ini dapatnya dari tanggal 1 Januari 2014 menuju 31 Desember 2023 itu terdapat 10 tahun, makanya dapatlah dia nilai N. Dan yang di sini ditanyakan ialah Pi. Untuk rumus Pi sudah kita bahas juga sebelumnya, terdapat pada di atas. Langsung saja kita masukkan rumusnya. Pi sama dengan FV per P1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I sama dengan, kita masukkanlah jumlahnya. Untuk FV itu ada sebesar 100 juta rupiah per P1
1 tambah 0,12 pangkat 10 dikurang 1 per 0,12 kali 1 tambah 0,12, maka dapatlah hasilnya sebesar Rp5.871.800 rupiah. Nah, sekarang kita masuk ke yang B, menghitung N jika diketahui FV, P, dan I. Dari rumus awal, kita dapat mengetahui berapa periode yang diperlukan untuk membuat sejumlah uang yang diterima di masa depan memiliki nilai sekarang yang diinginkan. Berikut merupakan cara untuk menghitung jumlah periode. Di sini sudah terdapat rumusnya itu ialah N sama dengan minus logaritma 1 ditambah FVXI per P1 tambah I per logaritma 1 tambah I. Maka langsung saja kita masuk ke contoh yang ketiga. Jika Sarah menabung 1 juta rupiah pada setiap awal bulan, ada sebuah bank yang memberikan bunga 9% per annum, maka berapa kali Sarah harus menabung agar ia dapat mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta? Nah, di sini sudah ada diketahuinya itu ialah FV sama dengan 76 juta, P sama dengan 1 juta, I sama dengan 9% per 12 sama dengan 0,0075. Dan yang ditanyakan itu ialah N. Langsung saja kita masuk ke penyelesaiannya. Untuk N itu sudah terdapat rumus yang di atas, maka langsung saja kita masukkan N sama dengan minus logaritma 1 ditambah FVXI per P1 tambah I per logaritma 1 tambah I sama dengan minus logaritma 1 ditambah 76 juta dikali 0,0075 per 1 juta 1 ditambah 0,0075 sama dengan minus logaritma 1,5657 per logaritma 1,0075, maka dapatlah hasilnya 60,001, yaitu sama dengan 61 kali. Maka sebanyak 61 kalilah Sarah harus menabung agar ia mencapai uang sekurang-kurangnya 76 juta rupiah. Baik, sekarang kita masuk ke yang C, yaitu menghitung I jika diketahui FV, P, dan N. Nah, untuk yang C ini kita langsung masuk ke contoh yang keempat. Setelah menabung 5 juta sebanyak 20 kali, seorang nasabah memperoleh uang sejumlah 126.980.000. Berapakah tingkat bunga yang diberikan oleh bank jika nasabah tersebut menabung pada setiap awal bulan? Nah, di sini sudah ada diketahuinya yaitu FV sama dengan 126.980.000, P sama dengan 5 juta, dan N 20. Di sini yang ditanyakan I. Nah, untuk mencari ini terdapat dua langkah. Pertama, di sini saya akan menjelaskan langkah yang pertama. Untuk langkah pertama itu, masukkan sembarang nilai I. Misal I sama dengan 2%, maka FV sama dengan P1 tambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I sama dengan 5 juta 1 ditambah 0,02 pangkat 20 dikurang 1 per 0,02 dikali 1 tambah 0,02, maka dapatlah dia hasilnya sebesar Rp123.916.586. Karena FV dengan tingkat bunga 2% lebih kecil dari FV yang diinginkan, maka naikkan saja tingkat bunganya, misal 3%, maka P1 ditambah I pangkat N dikurang 1 per I dikali 1 tambah I sama dengan 5 juta 1 ditambah 0,03 pangkat 20 dikurang 1 per 0,3 dikali 1 tambah 0,03. Nah, untuk langkah kedua itu kita menggunakan interpolasi untuk mencari nilai I yang diinginkan. Langsung saja, I dikurang I2 per I1 dikurang I2 sama dengan FV dikurang FV2 per FV1 dikurang FV2. 1 dikurang 3 per 2 dikurang 3 sama dengan 126.980.000 dikurang 138.382.428,6 per 123.916.586 dikurang 183.382.428,6. Maka untuk hasilnya itu ialah I dikurang 3 per min 1 sama dengan min 11.402.428,2 per min 14.465.842,6. Nah, maka dapat lagi dia seperti I dikurang 3 sepadan dengan 0,7882. Lalu 0,7882 ini kita kurangkan dengan 3, maka dapat hasilnya I sepadan dengan 2,18%. Nah, yang ketiga itu ada anuitas ditunda. Pada prinsipnya anuitas ditunda sama dengan anuitas biasa, namun pembayaran pertamanya ditunda beberapa periode setelah periode pertama pembayaran bunga terakhir, misalnya sebanyak K periode. Karena pembayaran pertama anuitas biasa dilakukan pada akhir periode pertama, maka pembayaran pertama pada anuitas ditunda adalah K tambah 1. Sehingga jika waktu pembayaran pertama diketahui, nilai selama periode penundaan dapat dihitung menggunakan persamaan bunga majemuk dengan mengurangi satu periode pembayaran bunga. Nah, mungkin kalau anuitas ditunda penjelasannya segini saja.
Ya, sekian presentasi video dari saya. Semoga dapat mudah dimengerti dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.